Ini udah ke-record. Us. Ih, gemeteran gue megangnya. Hai. Miss, pinjam HP aku dulu dong. Ini ya. Tes. Halo. Halo. Udah cepet ngomong. Sir. Halo, Sir. Halo, Sir. Sir, halo, Sir. Halo. Tajong. Ini mau udah ya yang nyala. Gua nggak mau. Gua diambil lagi. Ini baru satu yang ketinggalan hijau. Terima kasih. Ada. Ini yang videoin ini bisa guys. Yang lagi suka nyakit di sini nih. Gimana di mana? Di situ saja, benar sekali. Say hello dulu salah satu. Ini gue disuruh pius ini. Ini gue disuruh pius ini. Halo. Gue harus kemana ya? Lu harus sini kayak wawancara. Jelas lu. Itu apa nih tuh? Ini apa nih? Ini nggak bisa digunain. Itu. Ada yang lagi yuk. Karto. Katanya kamera lu jelek. Kata Ucap. Parah banget. Iya. Gimana, Us? Tius, gimana rasanya dibilang kameranya jelek? Beli dulu deh. Apa anjing kok jadi gua bangsa? Cari dulu. Enggak mau. Hello dulu. Ih, ngambek. Hello dulu. Cepet terus. Gak usah kayak anak kecil, jijik gue ngeliatnya. Apaan sih? Ya. Hello dulu. Hai. Thanks. Nanti tolong dikat-katin ya, Us. Hello dulu. Hello dulu. Iya, enggak. Hai. Ntar tunggu fokus. Oke. Dah hai gitu. Enggak tahu udah berapa. Udah Kak. Udah kan? Lagi ngapain? Kita bakal pembukaan sekaligus penutupan acara tumpengan hari ketiga. Bukan sih talk show. Oh iya. Bukan. Talk show dan penutupan tumpengan hari ketiga. Ini hari terakhir. Anjay. Stay tune. Stay tune. Bentar dulu ya, kemarin gua setting lupa. Harus kita. Hai. Kita aja dulu. Halo. Kita autofocus gimana? Tapi untung nggak ada yang moto gua. Enggak tahu deh. Jangan rubah-rubah lagi, men. Ngomong apa tadi, Kak? Gue malas ganti-ganti. Udah ya. Tadi Us. Kayak nggak perlu effort, tapi langsung kalian bisa mendapatkannya gitu, berlimpah. Apa yang saya misalnya harus usahakan dengan usaha kayak satu toko buku, ya satu buku, enggak bisa dibeli, harus baca di toko buku. Kalian sekarang sudah bisa save ke handphone kalian, bahkan kalian sudah bisa langsung dapatin berkali-kali lipat dari yang saya punya. Sekali lagi teman-teman, di saat ini saya maksud kalian bahwa apa yang kalian punya sekarang itu sebenarnya jauh melebihi dari apa yang saya punya. Oke, daripada yang vibrasi saya punya. Oke, tapi ada satu masalah di sini, benar nggak? Saya tanya kalian sekarang ya. Yang kalian punya sekarang benar nggak kalau misalnya beberapa hal kalian justru selalu merasa murah. Saya kan di sini begitu. Dengan pengetahuan, tapi kalian semua apa? Tentang perspektif. Kamu tahu apa yang kalian lakukan, apa yang kalian lakukan, apa yang kalian capai, itu sebenarnya tergantung dari kalian cara pandang kalian. Kalau melihat pandang yang salah, kalian nggak akan bisa melakukan sesuatu yang benar sebenarnya. Oke? Contoh misalnya kalau misalnya cara pandang kalian
apa? Ujungnya paling gagal. Oke, jadi gimana hari ini guys? Ya. Hari ini ada yang menarik. Boleh gue kasih lihat? Jangan. Hari ini ada yang menarik. Maksudnya di belakangnya Pais. Jadi apa yang kita akan sharing hari ini? Dan saya Yang berharap menarik yang pakai baju putih, bisa Pais. tanya. Iya, itu dia. Kita sekarang akan membahas tentang namanya Yes. perspektif. Dadah. Oke? Jadi perspektif ini penting teman-teman. Ketika kalian punya perspektif yang benar, kalian akan mempunyai apa yang kalian capai itu akan dengan cara yang benar. Karena ada sisi negatifnya juga. Saya mau pendapat ya, misalnya contoh, tadi kalau misalnya kalian punya speed, punya kecepatan, kalian mau dapetin informasi yang secara cepat, oke, kalian dengan gampang. Dengan gampang ya. Tapi sekarang saya tanya, ada sisi negatifnya nggak untuk speed yang kalian Keren punya lo Yus. Masa iya sih? apa kira-kira? Masa iya sih? Iya ada orang jauh, ada orang jauh. Kita interview dulu kali ya. Kita interview dulu kali ya. Hari ini bersama siapa nih? Namanya siapa bang? Saya Dari segala kecepatan Ya dulu pameran omongan di kafe 2023 itu gimana bang? Acep sih dari kata Acep parah ya? bisa fokus, oke. Ini nih yang paling hacep nih. Acep nih Ini kayak pas bikin giting nih. yang punya. Pas bikin yang punya giting nih kayaknya. Enggak itu. Kece. Gaul ya. Gaul. Udah masuk ITB menurut gue agak Sebenarnya nggak fresh aja sih. Gagal masuk ITB. agak Aji ada batik tiba-tiba keren. Ini paling ya. nih paling satu favorit gue. Ini desainer grafis banget gak sih? Ini desainer grafis. Oh, Yang lain kan ilustrasi ya. Harus di highlight sih. Punya temen kecil gua. Safir aja. Dia berkembang nih, dia awalnya dulu dari HP, kertas dulu, terus main ke HP, dari HP ke laptop, laptop baru ke iPad. Satu berita tingkat final itu bisa bertahan sampai 2 bulan beritanya, pasti kan nggak percaya. Kayak nggak mungkin gitu loh. Serius mas, satu berita bisa sampai. Jadi ini apa nih? Gini gak sih gesturnya? Saudara karena tahun ini kalau ada minimal, paling lama berapa lama sih? Seminggu, nanti saya baru tahu nih. Saya pikir kalau sampai 2 minggu sampai sebulan enggak ya? Beberapa tahun yang lalu itu kalau dari seminggu ya, ada orang 3 hari yang berlupa. Ini saya maksud salah satu dampak negatif daripada kecepatan informasi adalah kalau kalian nggak bilang oh berarti kebebasan Mas Tevas nggak ngalamin ya, salah. Saya kasih tahu kalian, ini saya observasi ya, saya observasi karena saya bertahun-tahun setiap hari ketemu setiap interaksi termasuk kalian. Saya mengamati ada perubahan Gagal nyalek. perubahan kultur kerja dan saya di luar bertemu dengan teman-teman saudara saya itu pun ternyata mengalami hal yang sama. Mereka tahu dalam Tadi siapa yang menarik? mereka dalam. Siapa yang menarik kok guys? Dan tadi salah satu teman yang kalian bilang benar, karena Yang menarik. fokus. Adalah ini. Ya, pertanyaan tadi saya bilang Itu samping yang warna putih. yang kalian dapetin berlimpah kalau kalian nggak bisa nampung. bulan. Makanya tadi saya bilang sore hari ini saya akan awalnya kalian sebenarnya perspektif cara pandang. Yang Jadi menarik kalian adalah sadar dengan cara pandang bulan. ini. Coba Karena kita kalau mandi misalnya- dulu. Oke, ini jadi problem dan sebenarnya problem ini yang seremnya ini lumayan serem kalau menurut saya. Dan kebiasaan itu biasanya nggak sebentar. Ngebak ya? Kebiasaan itu bisa bertahan. Ini mati ini gimana? Berbelas tahun sampai Pencet ini lagi. Oke, kita lihat kalau misalnya ini sekarang kita lagi analisa dulu nih. Oh ternyata selama ini apa yang gue punya, apa yang gue bisa itu sebenarnya nggak semua bisa gue tampung. Sampai sini dulu. Bentar. Sampai sini nangkep teman-teman ya. Ya, ini diskusi santai. Jadi saya akan mengasih ke kalian, membuka kalian bahwa ada yang biasa rasa di depan. Tahu, mengerti, sama kali investasi. Anjing, Sekarang saya akan kalian. mahal. Saya kasih tahu kalian ya. Kalian tahu fotografi? Tahu, oke. Tahu. Fungsinya fotografi apa? Muhammad. Abah. Gua lagi aja partisi. Gak mau. Gak mau. Menangkap momen ada lagi Iya, berapa? Bapak ini. Katanya saudara, ternyata cuma keluarga kecil Ini aja. gampang, Yes. bisnis sana ya? Enggak. Yang tahu Soalnya lo belum fotografi, tumpangan, tahu friend. fotografi. Menangkap momen ada lagi? Ini betul udah. Belum bisa dengan cahaya ini pelajaran fotografi besar banget. Ya nggak apa-apa. Kita kamu juga ya. Yang lain yang kita jadi ya. Itu benar. Ada lagi berapa kamu?
Apa? Ada nggak tadi? Mengangkat momen untuk sebagai cahaya. Oke? Saya gini. Setiap orang bisa tahu fotografi. Tapi ketika kalian mengatakan fotografi itu menangkap momen, kalian udah masuk ke tahap berikutnya, kalian mengerti. Setuju di sini ya? Setelah kalian mengerti, udah menangkap momen, kalian akan praktek. Itu manifestasi. Oke? Kenapa 3 kata yang saya sampaikan di depan? Karena ada satu hal, dan tadi ini nyambung sama yang di depan tentang perspektif nih. Yang terjadi adalah di era sekarang, bukan kalian doang, even generasi saya pun kena. Kebanyakan yang terjadi di era sekarang adalah semua berhenti di tahap tahu. Setuju gak? Kalian ngerasa tahu kayak tentang politik ini, tapi sebenarnya nggak mengerti apa yang terjadi di baliknya. Sering kan jadi kayak gitu kan? Oke, coba sekarang kan reflect, saya nggak akan tanya. Coba bikin baik-baik deh. Yang kalian mungkin sebenarnya tahu, coba kalian breakdown. Kalian coba breakdown apakah kalian benar-benar mengerti. Soalnya kalau misalnya kalian cuma sebatas tahu, kalian cuma baru ada di permukaan. Dan itu tadi, hari ini kalian bisa tahu tentang salah satu habit di era ini, termasuk di generasi kalian. Nah, perspektif tadi yang saya tawarkan ke kalian, untuk kalian bisa sekarang mengerti. Oh, ternyata gue punya potensi sejauh ini ya. Ternyata di sekeliling gue ini, gue punya potensi yang bisa gue angkat lebih jauh untuk maksimalin diri gue. Itu kan udah masuk ke tahap mengerti. Oke? Nah, sekarang saya tinggal melemparkan kalian perspektif ini mau kalian pakai atau enggak. Untuk juga ada batas karena kalian masih di tahap tahu. Karena untuk manifestasi, untuk terjadi, kalian dulu mengerti. Jadi sekarang saya harap kata-kata saya nggak terlalu lama hidup ya. Cukup mudah dimengerti ya. Cukup mudah ya dipahami ya. Jadi teman-teman tolong pahami diri kalian dan tergantikan oleh apapun yang terjadi di era sekarang, yaitu karakter. Oke. Someday kalian jadi desainer. Someday kalian jadi mungkin apapun yang kalian mau, mungkin jangan-jangan ada perubahan jadi seniman. Kita punya alumni anak tinggi terus sekarang jadi fine art artist dan sukses hari ini di Asia sampai dikenal banyak orang itu di seluruh negara ya. Atau mungkin kalian jadi musisi jangan-jangan. Tapi satu hal yang membuat kalian berhasil karena bukan skill, oke? Bukan keberanian kalian tadi di video no, tapi sebenarnya adalah paling penting adalah karakter. Karakter di sini kalau kita ngomong dalam bahasa Indonesia menulis prompt di AI udah masalah. Tapi kalau kalian punya karakter, nggak akan ada kerjasama sama kalian. Oke? Dan satu hal terang, yang membedakan kita dengan makhluk lain, makhluk hidup lain ya adalah ini. Jadi ya, karakter di sini adalah ada energi, oke? Ada juga jiwa, ekspresi, ada rasa. Ketika kalian mendesain, itu kalian nggak berdasarkan dari pengetahuan, tapi juga dari kalian kalian. Oke, jadi mungkin saya lebih mau kita diskusi kalau teman-teman ada pertanyaan. Tapi kurang lebih yang saya tadi sampaikan dari awal, saya mungkin mau sampaikan ya buat teman-teman. Yang pertama adalah tadi saya buka dengan waktu zaman saya lagi. Ketika kata waktu zaman saya itu bukan untuk bilang kalian bahwa zaman saya lebih baik, enggak. Waktu era saya dulu video kapan aja, itu berfungsi buat saya. Oke. Jadi tips paling gampang yang berikutnya bisa kasih ke kalian supaya kalian gak tahu. Listing kebutuhan kalian paling gampang itu. Nah, ada satu hal lagi nih. Tadi kita ngomong korporat ya. Korporat kalau misalnya kamu bilang, wah ini kapitalisme nih. Itu bentuk kapitalisme. Oke. Aku kata dulu ya. Karena kapitalisme itu sebenarnya kalau menurut saya dari sisi positifnya, dia perusahaan besar yang punya produk yang bagus tercapai. Apapun dan sesuai kebutuhan kalian. Oke? Oh, saya mungkin ada sedikit cerita deh tentang Kobo deh. Tahun 2012 ya. Berarti itu sekitar 12 tahun lalu. Oke? Waktu itu di Indonesia punya fenomena itu. Ada handphone baru, semua orang beli 128 giga, harganya 9,5. Oh, belum beli 1,5 nih. Gue dapat 2 kali lipat. Benar gak? Welcome to Asia. Itu yang kita orang Asia. Tapi sebenarnya kebutuhan sebenarnya 32 giga gitu. Jelas ya? Jadi kalau misalnya pertanyaan mas gimana supaya kita nggak FOMO, balik lagi kenalin diri kalian, kenalin kebutuhan kalian. Kalian akan beli sesuatu, mengikuti sesuatu berdasarkan apa yang dipilih.
bukan yang peer kalian ikutin, bukan apa yang media kasih ke kalian untuk ikutin, karena kalian mengikuti berdasarkan apa yang kalian ikutin. Kalian Bukan ada mic lagi. Oh, udah. Jadi saya sering mendapatkan komentar, terutama kalau saya berdiskusi dengan mama saya. Beberapa komentarnya itu gini, mama saya bilang kalau kebetulan mama saya itu kayaknya masih sama kayak generasi milenial. Nah, dia bilang kalau anak-anak Gen Z itu rata-rata nggak bisa kerja atau kerjanya asal. Terus Mas Evan, apa yang membuat kita sebagai anak generasi Gen Z itu dinilai tidak pantas untuk tidak bisa bekerja oleh generasi milenial? Ini pertanyaan bagus dan sebenarnya agak sensitif. Oke, karena akan ada hal-hal yang mungkin kalian nggak pasti tidak setuju ya. Tapi orang 2019 tahun sebelumnya 2012 itu mulai 2012 tuh. Kok tiba-tiba nih kultur kerjanya itu tiba-tiba kayak beberapa hal, turun drastis. Kita nggak dapat seperti turun penurunan. Oke, seperti kayak bisa membaca buku sederhana dan lain-lain gitu dan kayak kok seperti ini. Tapi satu lagi nih. Dan di luar mungkin berita-berita ganti ya. Ini diperhatikan ya, karena di data yang lain tuh nggak dapat di luar gitu. Teman saya tuh ada beberapa juga di luar HRD. Ini mungkin udah banyak yang ada HRD yang curhat di X Twitter gitu ya. Curhat betapa tuh kayak dibuka attitude-nya yang kebetulan Gen Z seperti ini. Memang buat saya itu parah banget. Nggak ada yang namanya karakter sebenarnya. Oke? Tapi gini, pas kita telah, pas saya mengajar di sini, apa yang buruk itu sekarang udah nggak juga. Kalau sekarang itu hal-hal yang buruk itu nggak bisa disembunyiin. Oke? Sampai saya lihat ada postingan di IG, gitu lah di IG. Ini kok orang nge-post kayak gini ya? Ini kan mempermalukan diri mereka sendiri. Paham nggak? Jelas ya? Jadi sebenarnya saya lihat adalah kenapa timbul resiko pertama? Karena adanya hal-hal yang banyak dilihat. Terekspos, oke? Saya harus berusaha dan tetap berkarya. Terima kasih teman-teman. Nama aku Valen. Kita pamit semua ya. Kelar coy, akhirnya beres. Ore banget. Ini yang berkampius nih. Urus semuanya cara. Ini anak, ini anak muda. Semua jangan anggap kuliah kalian tuh kayak kuliah. Ya, IKJ itu sebenarnya kayak laboratorium kalian buat bereksperimen, berkarya. Oke, ya. Jadi saya yakin apa yang kalian kerjakan selama beberapa hari terakhir ini harusnya jadi motivasi buat kalian sampai nanti lulus, lalu berkarya dan kalian membentuk karakter kalian. Ya, oke ya guys. Semangat. Thank you so much. Oi, panitia. Foto dulu, panitia. Panitia ada goblok. Gondrong. Halo, Gondrong, Memet. Kata-katanya hari ini. You guys did a great job. I love you guys. Iya.
anjing. PPA pada anjing. Yes, tidur. Foto dulu panitia. Air segar tuh. Tanya dong kata-kata kita. Kata-kata hari ini Goblok. kompak lagi deh anjing curang. Tadi kontol gua yang disorot. Gondrong memet yang gua. Kalau ngampus pakai minyak wangi anjing. Siapa emang? Capek gua ngurusin sama PPA ini para anjing. PPA. Komeng mana komeng? Lu panitia. Masuk data hari ini. Masuk dulu. Kalau hitam, Gua giniin mukanya berubah yang ya. penting hitam, nggak apa-apa jelek. Baterainya lemah. Hanya orang yang paham yang bisa mengetahui isi hati. Anjay,